Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Nurul Husna, NIM 2010301120. Saya akan menyebutkan osteologi dan muscle dari kranium, toraks, dan abdominal. Osteologi kranium yaitu ada dua. Yang pertama facial bones dan cranial bones. Cranial bones terdiri dari beberapa tulang. Yang pertama frontal bone, parietal bone, occipital bone, temporal bone, sthemoid, dan ethmoid. Sedangkan facial bones terdiri dari beberapa tulang. Yang pertama lacrimal bone, nasal bone, zygomatic bone, maxilla, dan mandible. Ini adalah tulang rusuk jika dilihat dari anterior view. Bagian-bagiannya yaitu yang pertama jugular notch, clavicular articulation, manubrium, body, scipio process yang disebut dengan sternum, lalu costal cartilage, dan tulang rusuk nomor 8 sampai nomor 10 disebut dengan vertebrochondral, dan tulang rusuk nomor 11 dan 12 disebut dengan tulang rusuk floating ribs. Lalu tulang rusuk nomor 1 sampai nomor 7 disebut dengan true ribs. Tulang rusuk nomor 8 sampai nomor 12 disebut dengan false ribs. Selanjutnya ini tulang rusuk jika dilihat dari posterior view. Tulang rusuk dari nomor 1 sampai tulang rusuk nomor 7 disebut dengan tulang rusuk nyata atau true ribs. Lalu tulang rusuk nomor 8 sampai tulang rusuk nomor 12 disebut dengan tulang rusuk tidak nyata atau false ribs. Ini adalah tulang rusuk yang diambil satu, maka bentuknya akan seperti ini. Dan dilihat dari posterior view. Yang bagian-bagian dari tulang rusuk ini yang pertama ada sternal end, body, costal groove, angle, neck, body, articular face, tubercle. Dan yang terakhir yaitu tulang dada. Tulang dada ini dari tampak depan dan ini tampak samping kiri lateral. Bagian-bagian dada tampak depan yaitu ada incisuras clavicularis, incisuras jugularis, manubrium sterni, symphysis manubriosternalis, corpus sterni, symphysis sternalis, dan proxipodius. Lalu ini ada incisura cortalis 1, incisura costalis 2, incisura costalis 3, incisura costalis 4, incisura costalis 5, incisura costalis 6, incisura costalis 7. Lalu yang terakhir adalah tulang dada tampak kiri, samping kiri atau lateral. Bagian-bagiannya yaitu manubrium sterni, angulus sterni, corpus sterni, proxipodius, incisura clavicularis, incisura costalis 1, incisura costalis 2, incisura costalis 3, incisura costalis 4, incisura costalis 5, incisura costalis 6, incisura costalis 7. Selanjutnya bagian-bagian otot pada anatomi dasar. Yang pertama, otot untuk mengekspresikan wajah ada 14. Yang pertama frontalis. Frontalis actionnya dengan cara menaikkan alis atau mengerutkan dahi. Yang kedua yaitu occipitalis. Actionnya dengan cara bagian tempurung belakang kepala menarik scalp posteriorly. Yang ketiga orbicularis oculi. Actionnya dengan cara menutup mata. Yang keempat zygomaticus. Actionnya dengan cara mengangkat sudut mulut
atau senyum. Yang kelima, risorius. Actionnya dengan cara mengangkat sudut mulut secara lateral. Yang keenam, lavator labii superius. Actionnya dengan cara membuka mulut. Yang ketujuh, depresor labii inferior. Actionnya dengan cara menarik simpul bibir bawah. Yang kedelapan, depresi anguli oris. Actionnya dengan menarik sudut mulut ke bawah. Yang kesembilan, orbicularis oris. Actionnya dengan cara mengurutkan bibir atau menutup bibir. Yang kesepuluh yaitu mentalis. Actionnya dengan cara mengerutkan dagu. Yang ke-11 yaitu buginator. Actionnya dengan kompres pipi atau menghisap. Yang ke-11 yaitu platisma. Actionnya dengan cara kulit leher yang tegang menekan mandibel. Bagiannya yaitu dari sini sampai sini. Yang ke-13 yaitu masseter. Actionnya dengan cara mengangkat rahang bawah. Otot yang berkontraksi yaitu sebelah. Yang terakhir yaitu temporalis. Actionnya sama dengan masseter, yaitu mengangkat rahang bawah, tetapi otot yang berkontraksi yaitu di temporal. Yang kedua yaitu otot untuk menggerakkan kepala, dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sternocleidomastoid. Actionnya yaitu melenturkan atau memutar kepala secara lateral. Bagian otot yang berkontraksi yaitu dari sini sampai sini. Yang kedua yaitu scalenus. Actionnya melenturkan atau memutar leher secara lateral. Bagian otot yang berkontraksi yaitu dari sini sampai sini. Yang terakhir splenius. Actionnya melenturkan atau memutar kepala secara lateral. Yang terakhir yaitu otot untuk pernafasan yang dibagi menjadi 7. Yang pertama eksternal interkostal. Actionnya yaitu mengangkat tulang rusuk. Yang kedua yaitu internal interkostal. Actionnya menekan tulang rusuk. Yang ketiga yaitu diafragma. Actionnya memperluas rongga dada. Yang keempat rectus abdominis. Actionnya melenturkan atau memutar lumbar bagian vertebral kolum. Yang kelima eksternal obliku. Actionnya yaitu memutar atau melenturkan vertebral kolum dan menekan dinding perut. Yang keenam internal obliku. Actionnya yaitu memutar atau melenturkan vertebral kolum dan menekan dinding perut. Dan yang terakhir yaitu transversus abdominis. Actionnya menekan dinding perut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.